Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Anda ingin mendapatkan suara yang sangat adem untuk blogging, vlog, ASMR dan pelbagai lagi, Anda boleh mendapatkan Boya BY-XM6 S2 Ultra Compact 2.4 GHz Dual Channel. Dapatkannya di description down below. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik dan juga Rili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja ya guys. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakcik, channel yang memberikan entertainment dan juga reaksi yang Jujur aja ya guys. Tapi sebelum itu ya, makasih kepada teman-teman kita yang udah komentar, yang udah hantarin kita link ya. Dan juga kepada teman-teman yang baru saja mampir ke channel The Pakcik, kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung ya. Semoga baik-baik aja ya guys ya. Walaupun kita tahu isu bahasa ini masih lagi bergulir ya guys. Maksud aku itu masih lagi isunya itu hangat juga ya kan. Nah, sehingga kita itu minta maaf lah ya. Ini biar kita jujur, ada yang ngomen kita memalukan ya gitu. Tapi kita, apa salahnya kita jujur? Nggak salah ya Pakcik. Betul. Ada yang salah nggak ada, tapi ya kalau kita itu dihujat karena jujur ya nggak apa-apa. Tapi ini Profesor Malaysia bela Indonesia. Maksudnya profesor ini sendiri yang menerangkan tentang apa yang terjadi dengan bahasa Melayu itu sendiri. Iya. Kalau kita dihujat karena kita orang biasa nggak apa-apa, kita terima ya. Betul. Kita bukan ahlinya, tetapi Kalau ini adalah ahlinya. Yes, ini adalah ahlinya, seorang profesor dan doktor tentang bahasa itu sendiri. Jadi kita perlu mendengarkan penjelasannya terlebih dahulu. Ya, kita dengar biar nggak salah paham ya guys. Ini kata-kata daripada Dr. Kamarudin, Profesor Dr. Kamarudin M. Said ya. Ini dia sendiri mengatakannya, bukan dari kita tapi dari mulutnya ya. Jadi kita lihat sendiri apa yang coba untuk dijelaskan di sini ya. Jadi nggak perlu basa-basi lagi, kita dengarkan dalam 3, 2, 1 and go. Profesor Malaysia membela Indonesia. Profesor Dr. Kamarudin M. Said dari Malaysia terang-terangan membela Indonesia. Beliau mengatakan bahwa bahasa Melayu yang digunakan Indonesia berasal dari Riau. Berikut ini cuplikan pendapatnya seperti disiarkan oleh Astro Awani. Saya seorang pragmatik. Kalau saya yakin benda itu boleh berjaya, saya akan kata boleh berjaya. Kalau saya rasa perkara itu tak mungkin berjaya, saya pun kata tak mungkin berjaya. Dalam kes ini, pada saya, hasil daripada kerjasama Majlis Profesor Negara dengan Asosiasi Profesor Indonesia dan juga Dewan Guru Besar seluruh Indonesia ini, saya cenderung mengatakan selagi Malaysia berkeras menggunakan perkataan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi Malaysia, bukannya bahasa Malaysia sebagai bahasa rasmi Malaysia, selagi itu Indonesia akan menolak. Walaupun Prof. Dr. Awang seharian kata ada majlis antarabangsa bahasa Melayu, semua itu Mabim, kenapa tidak Mabim? Mabim tidak berjaya apabila perkataan bahasa Melayu mula digunakan. Pada masa bahasa Malaysia digunakan, Mabim itu mantap. Bila masuk bahasa Melayu, dia sudah menjadi longgar. Jadi teori saya lah, jadi tubuhlah satu majlis baru, majlis antarabangsa bahasa Melayu. Tapi pada saya, seorang yang pragmatik, kalau penutur bahasa itu berjumlah 200 juta dan penutur bahasa Melayu kita berjumlah 20 juta, mungkin kurang lagi, tentulah 200 juta itu yang menentukan. Sebab penuturnya ramai dan dia juga berkembang dalam bidang akademik, dalam bidang budaya dan sebagainya. Bahasa Melayu itu pun datang daripada bahasa dia, bahasa Riau. Ya, jadi sekarang saya punya pandangan, para pejuang bahasa yang hebat-hebat ini biarlah berfikiran pragmatik sikit. Jangan terlalu taksub dengan kemelayuan itu. Kita hendakkan bahasa ini
bahasa Malaysia, Indonesia dan Brunei ini menjadi lingua franca yang penting bukan saja di ASEAN tetapi di dunia. Apa ada pada nama, ya tukar saja nama itu, ungkapan bahasa Melayu kepada bahasa Malaysia. Sedangkan keputusan itu sudah pun dibuat oleh kabinet tetapi tidak dipatuhi oleh pihak-pihak tertentu. Saya tak faham kenapa terlalu taksub dengan nama bahasa Melayu. Wow. Wah, merinding. Sebenarnya aku itu kaget ya Pakcik apabila seorang doktor, profesor mengucapkan kata-kata ini ya. Maksud aku, ya selama ini kan yang berkata-kata ini kan kadang-kala bukan ahlinya. Ya kan? Tetapi bila ahlinya sendiri berkata-kata gini, itu udah menutup kita sebenarnya. Yang bukan ahlinya ini guys. Selama ini kita bercakap jujur, cakap apa kita dihujat. Karena kita bukan ahlinya. Ada saking komentar itu ada yang mengatakan kita itu memalukan gitu, ya kan? Tapi apa yang kita bilang, apa yang kita bicara dalam video itu adalah yang benar. Ya kita tahu kita bukan profesor ataupun dokter ya Pakcik. Ya, tetapi aku pengen dengar lagi nih Pakcik. Serius, aku pengen dengar lagi. Tapi bagi aku macam ayat yang paling mahal dia katakan tadi yaitu pertama sekali, kalau ada sejumlah 200 juta yang menggunakan bahasa itu, bahasa Indonesia, dan 20 juta menggunakan bahasa Melayu, mestilah 200 juta itu sebagai pendominasi. Itu salah satunya. Keduanya pula, kenapa bahasa Melayu tidak ditukar kepada bahasa Malaysia? Dan kenapa satu lagi, bila berada di Indonesia, bahasa Melayu itu menjadi sebagai bahasa daerah. Dan dia sendiri mengatakan bahasa Melayu itu pun berasal daripada Riau. Ya. Ini bukan kita bicara, bukan kita kata ya guys, jangan kita yang dihujat. Ini adalah daripada profesor doktor ini sendiri bagi tahu. Ya. Bahwa bahasa Melayu itu datangnya daripada Riau. Ya, itu kita nggak salah di sini ya. Ya betul. Gitu. Yang selama ini yang kita dihujat itu udah dijawab di sini. Ya. Cumanya kita kena jelaskan dari segi bahasa Melayu yang manakah yang dimaksudkan itu, yang menyebabkan ramai orang jadi macam triggered. Nggak tahu, yang itu aku. Itu sebenarnya menjadi persoalannya bila kita punya Perdana Menteri memberitahu bahawa bahasa Melayu patut dinaikkan, tetapi di Malaysia sendiri penggunaan bahasa Melayu itu tidak berapa jelas tentang bahasa Melayu mana satukah yang digunakan sebenarnya. Benar juga. Maksudnya di sini kita sendirilah. Ini sejujurnya daripada aku sendiri, aku tidak kisah kena hujat ke apa. Sekiranya Malaysia ini mempunyai satu ras bahasa yang digunakan itu, yang diyakini bahasa Melayunya itu, barulah boleh menjadikan satu bahasa yang konkret, satu bahasa yang padu untuk digunakan. Daripada situ macam orang Indonesia kah, pemimpin orang luar kah, akan respect, akan memberi penghormatan kepada satu bahasa itu, kerana kita tahu bahasa Melayu ini terlalu menyeluruh dan general. General maksudnya. Itu yang ramai salah faham. Ya benar. Dan juga ya bila kita fikirkan kembali ya, Prof Kamarudin dari Malaysia ini, dia sebenarnya seorang yang benar-benar seorang ilmuwan dan juga cendekiawan ya. Maksud aku itu yang sejati banget lah, yang mana dia ini berbicara benar-benar atas dasar fakta dan data yang sangat akurat, ilmiah dan juga objektif ya. Tidak asal membela ya. Maksud aku enggak asal membela tentang bahasa Malaysia itu, maksud aku, tapi dia adalah orang yang yang berbicara itu penuh dengan ilmiah, fakta yang bagus, data yang benar kayak gitu. Jadi ini orang kayak gini nih yang kita respect, bukan respect dia berbicara yang jujur aja ya, gitu juga.
Ya, ini juga nggak peduli dihujat nih Pakcik. Ya, betul-betul. Nah, Karena ini merupakan dia benar-benar ahlinya. Ya, betul-betul. Jadi Tidak seperti kita, kalau kita dihujat itu ya udah ya kan, kita bukan ahlinya. Jadi kalau dihujat itu kita terima aja walaupun kita jujur kayak gitu. Iya, benar. Tapi yang ini dia udah cover, ini maksud aku cover semuanya ya yang kita katakan sebelum ini. Jadi ini mantap banget soalnya. Wah. Guys, apa komen kalian ya? Yes. Ini harap semuanya cerah di sini lagi ya. Nggak ada lagi cerita tentang ini ya guys. Ya udah. Kita juga terlalu udah penat juga dihujat ya. Ya, walaupun betul. Pahit untuk ditelan, sebenarnya kita sebagai warga Malaysia juga ya harus walaupun pahit harus ditelan juga ya. Tapi apapun dalam arti kata lain, bahasa Melayu itu walaupun ia menjadi sebagai akarnya, tetapi yang berkembang hari ini adalah bahasa Indonesia dan juga bahasa Melayu yang sudah digubal di dalam Malaysia sendiri juga. Jadi itu yang kita perlu tahu daripada pucuk pangkalnya juga. Jadi ini sebenarnya bukan dari kita sebagai masyarakat ini sebenarnya benar. Dari politik sebenarnya juga guys. Betul. Sebenarnya orang-orang atasan yang perlu mainkan peranan penting ya dalam hal ini sebenarnya. Jadi kita nggak pusing juga ya kan? Iya benar. Gitu. Jadi ya terima kasih Profesor Dr. Kamarudin M. Said yang udah memberikan kita fakta yang jelas, nyata dan juga jujur. Dan juga terima kasih juga kepada teman-teman kita yang udah nonton video ini sehingga habis ya. Biar nggak salah paham, bukannya menghujat dulu komen nggak lihat video. Yang itu aku nggak pedulilah ya. Itu dari mereka ya. Kita siapa untuk menutup mulut orang dan juga jari orang ya kan. Jadi yang penting itu jangan terlalu mengeluarkan kata-kata kesat ya. Jangan mengeluarkan kata-kata yang biar mengomen itu bijak dalam nyimak lah ya. Betul. Bijak dalam berkata-kata biar yang orang baca juga ya benar juga kayak gitu. Walaupun ada perbedaan pendapat ya kan, beda pendapat, tetapi dalam arti kata apa? Dia biar beda pendapat tetapi pikiran kita sentiasa terbuka. Jangan seperti bocah-bocah ya guys. Gitu. Ya betul. Kami tidak layan orang yang komentar kami yang buruk-buruk gitu, kami seperti seperti memalukan negara sendiri apa tidak. Ini kenyataannya. Minta maaf banyak-banyak. Jujur ya. Jadi apa-apapun di dalam isu ini ya guys, kita meminta maaf ya kalau benar-benar kita menyinggung perasaan orang Malaysia maupun orang Indonesia ya, kita benar-benar minta maaf atas kejujuran ini ya guys. Ya, betul. Kita minta maaf atas kata-kata dan bicara kita selama ini ya. Wah, jadi karena semua yang datang itu berdasarkan fakta, data dan juga apa yang kita react ya. Ya, benar. Adakah patut kita react sesuatu yang kita rasa nggak suka tapi kita react ya gitu? Nggak kan? Kita harus jujur aja ya guys. Bukan sekadar ngeriak gitu aja. Kita harus membahas dengan profesional dan juga berpikiran bijak ya. Jadi mungkin itu saja untuk kali ini ya Pak Cik. Ya, itu saya barangkali berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk direksi yang memberikan kita sebarang manfaat ataupun ilmu pengetahuan baru, just comment down below beserta dengan link, dan insya Allah kami akan cuba yang terbaik untuk merealisasikan video-video Anda. So mungkin itu saja untuk kali ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini sehingga habis bersama dengan kita. See you for the next video. Assalamualaikum, bye bye.